Video ini diambil dalam situasi yang sudah jauh lebih tenang. Sebelumnya, pukul 10.04 WIB, kapal destroyer Pitt Hill mulai menembaki pantai dan sekitar pangkalan 10 Angkatan Laut Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waro dan Mayor Atelwi. Dalam tempo 10 menit, kapal itu dilaporkan memuntahkan kurang lebih 200 peluru penghancur. Serangan dilanjutkan dengan pesawat-pesawat Firefly yang menembakkan senapan mesin kaliber 20. Alhasil, Pasir Putih berhasil dikuasai Belanda dalam tempo 13 menit. Namun pertarungan belum selesai. Terjadi kontak senjata antara Korps Marinir Belanda dengan sejumlah personil Angkatan Laut Republik Indonesia. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, para pejuang tetap mencoba menghambat pergerakan Belanda. Dilaporkan, 5 pejuang Indonesia tewas. Semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dengan jatuhnya pangkalan 10 Angkatan Laut Indonesia, maka Marinir Belanda leluasa melakukan pendaratan. Konvoi pasukan Marinir Belanda dipecah dua. Pasukan pertama bergerak menuju Besuki Situbondo ke Probolinggo. Pasukan kedua di bawah komando Letkol H.A.G. van der Hart Aberson bertolak dari Pasir Putih menuju Jember melalui Panarukan Situbondo ke Bondowoso. Sejarah mencatat rencana ini tidak berjalan gampang. Masyarakat Situbondo bersorak-sorai menyambut kompi Marinir Belanda. Loh, kok bisa? Jangan keliru pikir. Ini hanya settingan. Mereka dipaksa oleh Marinir Belanda berbuat demikian. Tujuannya, rekayasa visual untuk propaganda di dunia internasional bahwa rakyat Indonesia mendukung agresi militer Belanda. Ini merupakan pemandangan kehancuran kota Probolinggo, utamanya Pelabuhan Tanjung Tembaga, setelah diserang habis-habisan oleh tentara Belanda. Pasukan pertama dihadang oleh pasukan seksi Sersan Mayor Samaun. Terjadi pertempuran hebat di pertigaan dalam Buduan yang menghubungkan Besuki dan Bondowoso. Sementara menjelang Probolinggo, pasukan Marinir Belanda diserang oleh satu kompi tentara Republik Indonesia yang ditugaskan oleh Mayor Abu Rasid. Namun pergerakan Belanda tetap tidak terbendung. Bahkan Sersan Mayor Suroyo dan 2 prajurit lainnya bertempur hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan markas tentara Indonesia di dalam kota Probolinggo. Tentara Republik Indonesia di Probolinggo mundur ke pemukitan dan menyelenggarakan perang gerilya. Perang ini mendapat dukungan dari rakyat Probolinggo, termasuk Muhammad Saleh, seorang dokter yang secara berkala mengirim obat-obatan bagi para pejuang gerilya. Di sisi lain, Belanda juga mendapat dukungan dari para pengkhianat. Bukan hanya Tamil, tetapi juga Laskar Cakra, pasukan pribumi yang berpihak pada Belanda. Dilaporkan juga adanya peran Pawan Tui, Korps Keamanan Tionghoa, yang juga bertindak sebagai mata-mata Belanda di Probolinggo. Belanda kemudian dengan cepat menyisir daerah Lumajang lewat Probolinggo. Salah satu target Belanda adalah menguasai pabrik gula Jatiroto di desa Kaliburtu. Kekuatan yang tidak seimbang memaksa tentara Indonesia mundur, seperti yang dilakukan kompi pasukan pimpinan Letu Sukertiu. Ia membangun basis di daerah Huringin Sari, Penggung.
dalam catatan sejarah, pada 29 Juli 1947, Kompi Sukartiyu menyerang pertahanan Belanda di pabrik gula Jatiroto. Serangan mendadak ini menyebabkan 1 regu pasukan Belanda terbunuh dan sejumlah senjata berhasil dirampas. Pada awal September 1947, ketika iring-iringan truk dan jeep pasukan Belanda mengadakan penyisiran di Negosari, pasukan Sukartiyu menghadangnya. Sejumlah truk dibakar, termasuk jeep pengawal pasukan Belanda. Sekitar 1 regu tentara Belanda tewas serta Pada 21 Juli 1947, pukul 00, Jenderal Spoor resmi memimpin pelaksanaan agresi militer Belanda I. Tujuan utama operasi militer ini adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Tujuan kedua, menduduki Solo dan Yogyakarta sebagai pusat politik dan militer Republik Indonesia dan menawan para pemimpin politik dan militer Republik Indonesia.